warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feni Aryani, NPM 19130520040. Di sini saya akan menjelaskan jawaban tentang UTS BK Belajar. Mulai dengan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah bagaimana memahami kondisi belajar siswa pada umumnya. Arti dari kondisi belajar sendiri adalah suatu keadaan yang dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar. Definisi lain tentang kondisi belajar adalah suatu yang mana terjadi aktivitas pengetahuan dan pengalaman melalui berbagai proses pengolahan mental. Sedangkan menurut Gagne dalam bukunya Condition of Learning 1977 menyatakan the occurrence of learning is inferred from a difference in human beings' performance before and after being placed in learning situation. Gagne membagi kondisi belajar atas dua, yaitu yang pertama kondisi internal atau internal condition. Arti dari kondisi internal itu adalah suatu kemampuan yang telah ada pada diri individu sebelum ia mempelajari sesuatu yang baru yang dihasilkan oleh seperangkat proses transformasi. Yang kedua, kondisi eksternal atau external condition. Arti dari external condition itu sendiri adalah situasi perangsang di luar diri si belajar. Kondisi belajar yang diperlukan untuk belajar berbeda-beda dalam setiap kasus. Begitu pula dengan jenis kemampuan belajar yang berbeda, itu membutuhkan kemampuan belajar sebelumnya yang berbeda pula dan kondisi eksternal yang berbeda juga. Secara umum, kondisi belajar internal dan eksternal akan mempengaruhi belajar. Kondisi itu antara lain yang pertama adalah lingkungan fisik. Dalam lingkungan fisik yang ada dalam proses dan di sekitar proses pembelajaran memberi pengaruh bagi proses belajar. Yang kedua adalah suasana emosional siswa. Suasana emosional siswa itu sendiri akan memberi pengaruh dalam proses pembelajaran siswa. Hal ini dicermati ketika kondisi emosional siswa sedang labil, maka proses belajar pun akan mengalami gangguan. Yang ketiga ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang berbeda di sekitar siswa juga turut mempengaruhi bagaimana seseorang siswa dalam belajar. Yang kedua, pertanyaannya adalah sebutkan dan jelaskan kemungkinan keanekaragaman siswa di sekolah dalam belajar. Yang pertama itu ada intelijensi. Arti dari intelijensi itu sendiri adalah keahlian memecahkan masalah dan kemampuan untuk beradaptasi dan belajar dari pengalaman hidup sehari-hari. Minat terhadap intelijensi seringkali difokuskan pada perbedaan individual dan penilaian individual. Adapun faktor yang mempengaruhi kecerdasan antara lain, yang pertama adalah faktor bawaan atau biologis, di mana faktor ini ditentukan oleh sifat yang dibawa sejak lahir, batas kesanggupan atau kecakapan seseorang dalam memecahkan masalah, antara lain ditentukan oleh faktor bawaan. Yang kedua ada faktor minat dan pembawaan yang khas, di mana minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Yang ketiga ada faktor pembentukan atau lingkungan, di mana pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Yang keempat ada faktor kematangan, di mana tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Yang terakhir ada faktor kebebasan. Hal ini manusia dapat memilih metode tertentu dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Di samping kebebasan memilih metode, juga bebas dalam memilih masalah yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua dari keanekaragaman siswa di sekolah adalah gaya belajar. Menurut De Porter dan Hernaki tahun 2002, gaya belajar adalah kombinasi dari menyerap, mengatur, dan mengolah informasi.
Terdapat 3 jenis gaya belajar berdasarkan modalitas yang digunakan individu dalam memproses informasi. Yang pertama, dari macam-macam gaya belajar itu ada visual. Gaya belajar visual menitik beratkan pada ketajaman penglihatan. Artinya, bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham. Gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat dulu buktinya untuk kemudian bisa dipercayai. Yang kedua ada auditori. Gaya belajar auditori mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya. Karakteristik model belajar seperti ini benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi atau pengetahuan. Yang ketiga ada kinestetik. Gaya belajar kinestetik mengharuskan individu untuk bersangkutan agar ia bisa mengingatnya. Tentu saja ada beberapa karakteristik model belajar seperti ini yang tak semua orang bisa melakukannya. Yang ketiga ada kepribadian dan temperamen. Kepribadian atau personalitas ialah pemikiran, emosi, dan perilaku tertentu yang menjadi ciri dari seseorang menghadapi dunianya. Kepribadian mencakup 5 hal yang menjadi ciri bawaan yang menonjol, yakni keterbukaan terhadap pengalaman, kepatuhan, keterbukaan terhadap orang lain, kepekaan nurani, dan stabilitas emosional. Adapun faktor yang mempengaruhi kepribadian antara lain faktor biologis, faktor sosial, dan faktor kebudayaan. Jika dalam temperamen, definisi menurut Allport adalah temperamen adalah gejala karakteristik daripada sifat emosi individu, termasuk juga mudah tidaknya terkena rangsangan emosi, kekuatan serta kecepatannya bereaksi, kualitas kekuatan suasana hatinya, segala cara daripada fluktuasi dan intensitas suasana hati. Yang keenam ada gender. Ketidakadilan gender di ruang kelas atau yang dikenal dengan bias gender dalam pembelajaran sangat mempengaruhi pilihan dan pencapaian siswa dalam belajar. Yang ketujuh ada bakat. Potensi yang dimaksud meliputi potensi yang bersifat umum dan potensi yang bersifat khusus. Potensi umum mengacu pada kecerdasan, sementara itu potensi khusus menunjuk pada keterbakatan. Dengan catatan kemampuan unggul, mereka dapat dihargai dan diberi kesempatan mengembangkan intelektualitasnya. Sekolah-sekolah tertentu telah memiliki program-program khusus untuk memperkaya bakat akademik siswa. Hal tersebut adalah untuk membuat siswa dalam mengembangkan bakatnya. Kita lanjut dengan nomor 3. Nomor 3 ada soal berdasarkan soal nomor 2. Pilih salah satu permasalahan belajar yang paling perlu untuk mendapatkan layanan. Kemudian pilihlah salah satu teknik atau strategi bimbingan beserta alasannya. Saya akan memilih gaya belajar. Gaya belajar itu sendiri adalah sifat individu yang memperoleh dan menyerap informasi dari lingkungannya, termasuk lingkungan belajar. Macam-macam gaya belajar terdiri dari gaya belajar visual, auditory, kinestetik. Adapun faktor yang mempengaruhi gaya belajar ada dari faktor internal dan eksternal. Sebagian orang misalnya dapat belajar paling baik dengan cahaya yang terang, ada yang menggunakan cahaya yang redup, ada orang yang belajar paling baik secara berkelompok, ada yang
lebih baik belajar dengan menyendiri. Sebagian orang ada juga yang memerlukan musik dalam belajar, sedangkan yang lain tidak dapat berkonsentrasi saat belajar menggunakan musik. Ada orang-orang yang memerlukan lingkungan kerja yang rapi dan teratur, tetapi ada juga yang lebih suka menggelar segala sesuatu supaya terlihat. Di sini guru BK, ketika belajar siswa perlu berkonsentrasi dengan baik. Untuk bisa berkonsentrasi dengan baik perlu adanya lingkungan yang mendukung belajar siswa. Jika permasalahan gaya belajar yang dirasakan oleh siswa ini dapat tidak menemukan solusi dalam gaya belajarnya, ini sebagai guru BK dapat memberikan layanan dengan teknik konseling atau bimbingan individual agar siswa dapat memahami gaya belajar apa yang sangat cocok untuk dirinya. Ia dapat nyaman saat belajar. Dengan demikian, siswa dapat aktif mengenal potensinya sendiri untuk selanjutnya dapat merancang, mendesain pola belajar strategis yang efektif untuk dirinya dan lingkungannya. Karena bimbingan dan konseling individual bersifat face to face serta menggunakan non-directive counseling. Di sini, non-directive counseling adalah teknik yang bersifat mengarah, tidak bersifat mengarahkan. Lebih banyak berperan adalah siswa, sedangkan guru BK hanya mendengarkan cerita dari siswa tersebut sambil mencari jalan keluar masalah yang sedang dihadapinya. Dan menurut saya, strategi teknik dan layanan tersebut cocok digunakan saat siswa memiliki permasalahan dengan gaya belajar. Pertanyaan nomor 4 adalah, faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi efektivitas dari pelaksanaan BK belajar di sekolah? Dollar dan Miller, Lor tahun 1970 menegaskan bahwa keefektifan perilaku belajar lebih dipengaruhi oleh faktor internal siswa, antara lain adanya motivasi, adanya perhatian dan mengetahui sasaran, adanya usaha, adanya evaluasi dan pemantapan hasil. Kita lanjut dengan pertanyaan nomor 5. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi prestasi belajar siswa. Apakah siswa harus memiliki semua faktor yang mendukung untuk memperoleh prestasi yang baik? Jelaskan. Menurut saya, tidak semua, tetapi beberapa faktor saja, karena dari faktor tersebut memiliki pengaruh yang dominan terhadap prestasi belajar siswa. Prestasi belajar siswa dapat dikatakan sebagai ukuran kemampuan yang didapat, dicapai, atau ditampilkan seseorang sebagai bukti dari usaha. Kita lanjut dengan jawaban nomor 5. Tadi ada kesalahan teknis karena memori handphone yang kepenuhan. Jadi tadi itu prestasi dapat dicapai atau ditampilkan seseorang sebagai bukti dari usaha yang dilakukan dalam belajar. Oleh karena itu, dapat dikatakan juga bahwa yang disebut dengan prestasi adalah kemampuan yang diperoleh dengan nilai yang tinggi, sedangkan nilai yang sedang bahkan rendah belumlah disebut sebagai prestasi. Walaupun sebenarnya tingkatan sedang atau rendah atau kurang adalah gambaran dari kemampuan atau prestasi yang dicapai seseorang. Karena kemampuan seseorang jelas tidak ada yang sama, tentunya prestasi pun tidak sama. Perbedaan tersebut dikarenakan faktor-faktor antara lain intelijensi, adanya sikap, minat, bakat, konsentrasi, faktor keluarga, faktor lingkungan masyarakat, dan faktor sekolah. Jika beberapa faktor tersebut diabaikan begitu saja oleh siswa, sangat sulit untuk meningkatkan prestasi belajar dengan baik. Sekian jawaban dari UTS BK Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.